Hi guys, what's up? Hao and welcome to Sewang Official. Dan kali ini nuansanya beda ya. Ini aku audio di segmen baru, segmen just sharing. So ini sebenarnya udah planning dari lama bikin segmen ini. Di segmen ini tuh aku bakal kasih celotehan aku ya dari perspektif aku, dan perlu diingat juga ini ya just sharing, hanya celotehan dari aku, dan misal kita ada perspektif yang berbeda, ada pandangan atau asumsi tentang hal yang dibahas di konten ini berbeda, ya it's okay gitu, namanya manusia pasti banyak pandangan dan banyak sisi sisi pemikiran yang berbeda-beda ya tentunya. Dan kali ini aku mau coba menjawab pertanyaan yang sering kali ditanyakan oleh subscriber, oleh klien juga. Pertanyaannya, apakah zodiak X cocok dengan zodiak Y? Ya, sering kali ada pertanyaan, Kak, apakah zodiak Cancer cocok dengan Aries, Kak? Gitu. Apakah Gemini cocok dengan Virgo? Apakah Capricorn cocok dengan apa ya, kok ngeblank ya, zodiak yang lain mungkin ya gitu. So gini ya guys, kita itu dilahirkan gak hanya mempunyai satu unsur atau satu sign, satu zodiak yang biasa kita kenal itu, tapi kita itu mempunyai banyak unsur, kita itu punya banyak aspek dari semua zodiak, dari 12 zodiak. Itulah yang membedakan kita berbeda dengan orang lain. Jadi meskipun kita sama zodiaknya, misal Cancer, sama-sama Cancer ya gitu, atau Gemini atau Aries, sama-sama Aries gitu ya. Jadi kita itu nggak akan punya karakter dan sikap yang sama 100% dengan orang Cancer yang lain atau dengan Aries yang lain, gitu nggak akan sama gitu kan. Pasti kita tahu juga kan di real life kita kan, kita sama teman kita sama nih, persis nih Cancer nih, tapi kita kalau marah nggak kayak gitu, tapi dia temperamen banget gitu. Kita nggak kita setia gitu, tapi dia enggak, pacarnya banyak lah. Itulah yang membedakan kita dengan orang lain, karena dalam diri kita tuh banyak unsur zodiak yang lain, tinggal unsur mana yang dominan pada diri kita, dan juga tergantung faktor-faktor planet ataupun opposite ya, itu yang dan lain sebagainya lah ya gitu. Jadi sering juga tuh di kolom komentar tuh di YouTube tuh sering dan banyak banget yang ngejudge terhadap salah satu zodiak gitu, yang dianggap tuh nyakitin dia gitu. Misal, aduh Kak, ini nih orang aku selalu ketemu orang gini tuh, misal aja nih, jangan baper ya yang zodiaknya ini si Capricorn, aduh aku bolak-balik diporotin, diselingkuhin. Ya itu mah sialnya lu aja ketemu Capricorn yang salah gitu. Jadi jangan keburu ngejudge kayak gitu. Kasihan gitu si Capricorn dibikin salah-salah gitu, kasihan gitu. Karena pasti di luar sana gitu banyak Capricorn yang lain tuh sebenarnya tuh baik, tapi keburu kamu ngejudge aja, jadi ya kayak gitu, kasihan kan gitu. Nah, ini balik lagi ya soal pasangan, cocok nggak X sama Y gitu ya. Itu kita nggak bisa lihat dari hanya sekedar dari dia zodiaknya apa, kita zodiaknya apa, karena balik lagi ke awal yang tadi aku jelasin gitu. Setiap orang mempunyai banyak unsur zodiak dalam dirinya, tinggal mana yang dominan pada diri kita gitu. Dan tergantung juga faktor-faktor planet-planet lain juga yang ngenain diri kita itu sih. Jadi nggak bisa dilihat dari kita punya sun apa gitu. Yang biasanya kita tahu zodiakmu apa, itu biasanya sun gitu. Nggak hanya bisa dilihat dari sun kita apa atau zodiak kita apa, harus dilihat dari
banyak aspek secara detail ya. Ini udah ngarahnya ngomong soal astrologi dan aku belum mahir dan gak ahli di bidang ini gitu. I just know the basic of astrology gitu, hanya tahu basicnya aja, basic, sangat basic ya kalau aku ya. Kalau yang astrolog yang bagus, yang cihuy yang aku kenal ya itu Jo Maria. Jadi kalau pengen dilihat, pengen tahu kamu dan dia cocok, pengen dilihat seberapa kecocokannya, bisa minta tolong Kak Jo buat dibacain secara pakai astrologi gitu, dilihat dari tanggal lahir kamu dan juga jam lahir ya tentunya. Tapi kalau sinastri ini istilahnya sinastri, penggabungan dua orang, dua bercat, pasangan, lihat seberapa kita cocoknya dengan pasangan kita, itu bisa dilihat dari situ. Bisa minta tolong Jo Maria buat bacain gitu ya. Dan perlu digaris bawahi ya, dan perlu diingat juga satu hal yang terpenting dari sekedar seberapa cocoknya kita dengan pasangan, kalau dilihat dari sisi astrologi dan bercat ya gitu, adalah gimana kita bisa menjalani hubungan dengan sebaik mungkin gitu. Gimana caranya kita tuh bisa jalani hubungan kita dengan pasangan tuh dengan baik, dengan enjoy, dengan happy. Itu yang paling penting gitu. Sama aja misal kita ada kecocokan, tapi kita nggak tahu cara ngejalani hubungan dengan baik, ya sama aja. Pasti banyak juga konflik, banyak juga pertengkaran gitu ya. Jadi gimana cara kita, seberapa kita bisa berkomunikasi dan berkompromi dengan pasangan kita, saling jujur, saling setia, saling membebaskan untuk potensi dan perkembangan diri masing-masing dalam segala aspek kehidupan. Karena hidup ini juga nggak melulu soal cita-citaan ya, kita perlu makan, kita perlu maintenance hidup kita juga untuk jadi lebih berkualitas, lebih sesuai dengan harapan, sejahtera gitu. Nggak hanya kita ngomongin soal cinta, tapi banyak aspek dalam hidup kita yang perlu kita pikirkan, perlu kita urusi, perlu kita perhatikan juga gitu. Dan perlu diketahui juga ya, dalam hubungan selalu ada selalu ada hal yang terkadang nggak semulus seperti ekspektasi kita gitu. Tidak hanya tidak ada pasangan yang benar-benar sempurna, itu harus kita terima, itu harus kita pahami juga ya. Selalu ada sisi positif dan negatifnya, selalu ada kelebihan dan kekurangannya, plus dan minusnya. Nah, di situ kita perlu aware dengan banyak hal yang mempengaruhi diri kita dan pasangan kita. Terima full package-nya, jangan kelebihannya aja gitu. Kita terima kekurangannya juga gitu. Jadi jodoh yang terbaik itu adalah jodoh yang bisa mempengaruhi diri kita berkembang menjadi lebih baik lagi sesuai dengan versi terbaik kita. Jadi kita bisa sama-sama belajar untuk improve diri kita menjadi pribadi yang lebih baik gitu dalam segala aspek dalam hidup ini gitu. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan. Ya, dan semoga bisa dipahami ya apa maksud dari aku. Thank you udah mau dengerin audio ini. Bisa didengerin sambil ngopi, ngeteh, atau leye-leye, it's okay. See you next time di segmen selanjutnya di Just Sharing. And thank you so much. See you next time, bye.